Baru saja hendak melangkah masuk ke dalam bandara. Langkah kaki Yana terhenti. Ia tersenyum disertai dengan hembusan nafas lega. Kala mobil yang mirip dengan mobilnya masuk ke dalam area parkir tempat ia berada. Yana masih berdiri di tempatnya. Mobil yang ia tahu milik Reno itu sudah berhenti dengan jarak beberapa mobil dari tempat mobilnya terparkir. Terlihat beberapa orang keluar dari mobil itu. Yana mengerinyit. Pasalnya di sana ada sang mama mertua dan satu wanita hamil juga satu orang pria yang tidak Yana kenal. Ia ingin melangkah namun kembali terhenti ketika wanita berhijab dengan perut membuncit itu berjalan bersama dan terlihat begitu akrab dengan mama mertuanya. Tadinya ia berpikir wanita hamil itu adalah rekan kerja Reno yang ikut perjalanan bisnis hari ini. Namun, melihat seberapa dekatnya dengan sang mama mertua membuat pikiran Yana mulai menerka. Mungkinkah keluarga Reno? Tapi mengapa suaminya ini tidak memberitahu jika ada sanak saudara yang berkunjung? Yana masih terdiam di tempatnya. Melihat perlakuan penuh kasih dari wanita kedua yang ia panggil dengan sebutan mama. Untuk orang lain yang tidak ia kenal. Sedikit membuatnya iri. Selama ini, meskipun wanita itu sudah memberi restu untuk pernikahannya dengan Reno, namun, keduanya masih belum juga menepis jarak yang sudah lama tercipta karena penolakan wanita yang sudah melahirkan suaminya itu terhadap dirinya. Lelaki yang tadinya keluar dari dalam mobil, kembali masuk dan membawa mobil itu pergi dari area bandara. Apakah sopir sewaan? Gumam Yana bertanya entah pada siapa. 3 orang dewasa yang menjadi pusat perhatiannya. Kembali melanjutkan langkah masuk ke dalam bandara. Dan mungkin tidak menyadari keberadaannya. Yana pun ikut melangkah masuk dan berniat menyapa mama mertuanya. Mas, panggil Yana. Reno menoleh. Matanya terbelalak melihat istrinya sudah berada di bandara. Begitupun dengan 2 wanita yang sedang melangkah di belakang Reno. Nah, aku bisa jelasin, ujar Reno cepat. Lelaki itu melangkah mendekati Yana yang terdiam di tempatnya. Yana mengerinyit heran. Jelasin. Jelasin apa? Begitulah yang ada di pikiran Yana saat ini. Pasalnya niatnya ke bandara hari ini. Hanya ingin mengantar ponsel milik suaminya. Tidak lebih. Yana beralih menatap wanita yang sedang tertunduk di belakang suaminya. Sayang. Panggil Reno. Yana masih diam. Pikirannya mulai berkecamuk. Sepertinya ada yang tidak beres. Melihat wajah cemas Reno dan mama mertuanya. Begitu mengganggu pikirannya. Aku cinta kamu, Nah. Ku mohon maafkan aku. Mohon Reno. Yana masih tidak bersuara. Karena sejujurnya ia pun bingung. Selama ini mereka tidak ada masalah. Dan hidup dengan sangat bahagia. Lalu untuk apa suaminya ini meminta maaf? Aku terpaksa melakukan ini. Agar mama tetap mengizinkan kita menikah. Ujar Reno lagi. Hati Yana mulai tidak tenang. Namun, ia berusaha untuk tetap tenang dan tidak berniat untuk menyela. Biarlah. Ia menunggu sampai sejauh mana Reno bercerita. Aku terpaksa menikahinya agar kita tetap bersama. Ujar Reno lagi. Tes. 1 tetes air mata jatuh begitu saja dari pelupuk mata Yana. Nah, Yana mundur selangkah. Ia tidak membiarkan tangan yang selalu ia rindu sentuhannya itu kembali menyentuh bagian tubuhnya. Sayang jangan seperti ini, ucap Reno memelas. Lelaki itu melangkah mendekat. Namun, Yana kembali melangkah mundur menjauh dari suaminya. Air mata semakin banyak menetes membasahi pipinya. Tidak ada isakan atau kalimat apapun yang meluncur dari bibirnya. Ia diam dan membiarkan air mata yang mewakili bagaimana terlukanya ia hari ini. Jika saja ponsel yang ada di dalam genggamannya ini hanyalah sebuah benda yang rapuh, mungkin saja sudah hancur lebur di dalam genggamannya. Ayo Ren, kita akan ketinggalan pesawat. Kalimat terkesan acuh di belakang suaminya. Semakin menambah perih luka yang baru saja tercipta beberapa menit yang lalu. Yana menatap Reno yang terkesan tidak peduli dengan kalimat mama mertuanya. Dan hanya menatapnya penuh permohonan. Kemudian beralih pada 2 wanita dengan ekspresi berbeda. Wanita yang mungkin lebih mudah darinya itu terlihat ketakutan. Sedangkan wanita parubaya yang begitu ia hormati, terkesan acuh dan tak peduli dengan keadaannya. Tidak, suaminya tidak benar-benar mencintainya. Begitulah yang ada di benak Yana saat ini. Ia berbalik, lalu melangkah cepat menuju mobilnya.
meninggalkan orang-orang yang menatapnya dengan ekspresi berbeda. Reno ikut melangkah. Ia sama sekali tidak menghiraukan wanita yang sudah melahirkannya itu terus mengomel kesal. Nah, tahan Reno pada pintu mobil yang sudah terbuka. Dan dengan cepat tangan laki-laki itu menutupnya kembali. Yana berbalik. Ia masih menutup mulutnya dan membiarkan air mata menetes begitu saja di pipi mulusnya. Lalu melangkah meninggalkan mobil yang masih terparkir di bandara. Sayang, panggil Reno lagi. Ia berusaha meraih tangan istrinya. Namun kembali ditepis dengan kasar oleh pemiliknya. Air mata Yana masih terus bercucuran tanpa bisa dicegah. Hatinya menjerit sakit. Namun bibirnya tidak mampu lagi berkata. Semalam semua masih baik-baik saja. Bahkan mereka membicarakan banyak hal usai pergulatan panjang di atas ranjang. Rencana untuk berkonsultasi untuk merencanakan kehamilan dan melepas kontrasepsi yang terpasang di tubuhnya pun sudah menjadi pembahasan mereka semalam. Namun, kenyataan yang ia dapati hari ini mematahkan segala asa yang ia gantungkan pada laki-laki yang begitu ia cintai. Harapan yang ia gantungkan terlalu tinggi pada laki-laki yang tidak pernah lelah mengatakan begitu mencintainya, dihempaskan begitu saja oleh keadaan. Masih melangkah gontai. Yana melepaskan begitu saja 2 buah ponsel juga kunci mobil dari genggamannya. Ia membiarkan benda-benda itu terjatuh begitu saja di jalanan yang ia lewati. Sedangkan Reno masih terus mengikuti istrinya dari belakang, memungut benda yang dilepaskan istrinya itu dari atas aspal. Hatinya ikut berdenyut sakit melihat keadaan Yana saat ini. Hal yang paling ia takuti beberapa bulan terakhir. Akhirnya terjadi juga. Yah. Pada dasarnya tidak ada keburukan yang bisa disembunyikan selamanya. Ia tahu akan hal itu. Namun, terlalu takut untuk jujur pada istrinya. Melihat Yana yang sudah menyetop taksi, Reno melangkah cepat menuju taksi itu dan ikut masuk ke dalam. Jalan Pak, pinta Reno. Kali ini ia berhasil menggenggam lengan istrinya agar tidak bisa keluar lagi dari dalam taksi. Kemana Pak? Tanya sopir taksi tersebut. Apartemen X. Jawab Reno. Sopir taksi itu mengangguk. Lalu mulai melajukan taksinya menuju tempat tujuan yang baru saja disebutkan oleh penumpangnya. Asteris asteris asteris. 2 wanita yang ditinggalkan begitu saja. Kembali melangkah keluar dari area bandara. Ma, Rara pulang sendirian gak apa-apa. Ucap wanita berhijab itu dengan nada yang pelan. Kita ke tempat mereka Ra. Ini kesempatan kamu agar bisa menikah secara resmi dengan Reno. Rara menggelang. Ia terlalu takut dengan keputusan mama mertuanya. Melihat wajah madunya untuk pertama kali beberapa saat yang lalu sudah membuatnya menciut. Udah gak usah takut. Lagi pula semuanya sudah terjadi. Jadi tidak ada gunanya lagi bersembunyi. Ma, Rara hanya bisa pasrah saat mama mertuanya menariknya masuk ke dalam taksi dan berlalu dari sana. Taksi yang membawa keduanya dari bandara begitu hening. Hanya deru mesin mobil dan hembusan nafas berat dari Reno yang terdengar di dalam sana. Air mata tidak lagi menetes dari pelupuk mata Yana. Mungkin saja sudah habis stoknya untuk hari ini. Wanita itu masih menutup mulutnya rapat-rapat. Ada begitu banyak pertanyaan kenapa Reno begitu tega padanya. Namun, ia tak berani untuk mengutarakannya. Ia terlalu takut. Jika mengetahui kebenarannya akan semakin membuat hatinya remuk. Setelah mobil taksi yang membawanya sudah berhenti di depan gedung apartemen, Yana bergegas keluar dari dalam mobil dan melangkah masuk ke dalam gedung apartemen, tanpa menunggu laki-laki yang masih mengeluarkan lembaran uang untuk diserahkan pada sopir taksi yang membawa mereka. Asteris asteris asteris. Bunyi pas kode ditekan sudah terdengar. Yana duduk diam dan berusaha setenang mungkin di atas sofa di ruang TV. Kenapa melakukan ini padaku? Tanyanya saat tubuh Reno sudah berada di dalam ruangan yang sama. Suaranya bergetar menahan tangis. Aku minta maaf. Bukan itu yang ingin aku dengar Mas. Jelaskan mengapa kamu melakukan semua ini padaku. Tanya Yana lagi. Kali ini, air matanya kembali membasahi pipi. Isakan yang tidak terdengar di area bandara tadi, kini semakin jelas terdengar menyayat hati. Kembalikan aku pada ibuku, ujarnya lagi dengan nada pelan. Sayang, Reno tercekat. Ia melangkah cepat menuju istrinya berada
dan bersimpuh memohon atas segala kebodohannya. Jangan tinggalkan aku, lirih Reno. Bukan aku yang meninggalkan, tapi kamu, ucap Yana. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu, apapun itu, tegas Reno. Yana tersenyum miris. Kamu sudah meninggalkan aku saat dengan beraninya mengikat wanita lain dalam pernikahan kita. Ucapnya dingin. Nah, aku siap meninggalkan Rara, tegas Reno. Yana menggeleng. Tidak akan ada yang berubah meskipun kamu meninggalkan wanita itu. Cinta yang kita bangun sekian tahun sudah runtuh saat kamu mengucapkan ijab kabul untuk yang kedua kalinya pada wanita lain. Cinta yang aku persembahkan sepenuh hati selama ini sudah ternoda saat mengetahui ada cinta lain yang sedang kamu jaga di luar sana. Ujarnya. Aku tidak mencintainya Yana, aku hanya mencintaimu. Sampai kapanpun hanya kamu. Yana menggeleng. Tidak ada cinta. Mustahil mas. Buktinya saat ini wanita yang kata Bia tidak kamu cintai itu sedang mengandung. Nah, maafkan aku. Beri aku kesempatan satu kali lagi untuk memperbaiki semua kesalahanku. Ucap Reno memohon. Aku memaafkan. Tapi tidak ada kesempatan kedua untuk sebuah pengkhianatan. Tegas Yana. Wanita itu beranjak dari ruang TV. Lalu melangkah masuk ke dalam kamar. Sebelum laki-laki yang masih berstatus sebagai suaminya itu ikut masuk ke dalam kamar, Yana sudah lebih dulu menguncinya dari dalam. Gedoran demi gedoran yang menggema di dalam apartemen sama sekali tidak Yana hiraukan. Wanita itu melangkah menuju ranjang, dan membenamkan tubuhnya di atas tempat tidur yang masih tercium wangi tubuh mereka berdua. Terdengar bel apartemen berbunyi. Lalu jelang beberapa saat terdengar pintu terbuka. Tidak lagi penasaran dengan siapa tamu yang datang berkunjung ke apartemen mereka pagi ini. Itu pasti dua wanita yang ikut andil melukainya hari ini. Yana bangkit dari atas ranjang, mengoleskan make up tipis di wajahnya. Tidak lupa ia merapikan pakaian kerja yang sudah terlihat berantakan di tubuh indahnya. Lalu melangkah keluar dari kamar dengan tenang. Sebelum keluar dari ruangan, ia mengambil berkas penting yang tersimpan di berangkas lalu memasukkan dua buah buku dengan warna berbeda itu ke dalam tas kecil yang tergantung di bahunya. Asteris. Mau kemana? Tanya Reno. Aku mau kerja, jawab Yana acuh. Ia bahkan tidak melirik dua wanita yang sudah berada di dalam apartemennya. Ponsel kamu nah, ucap Reno sembari merogoh ponsel yang ia pungut dari jalanan tadi dari dalam saku celananya. Aku akan menyuruh orang mengambil mobilmu nanti. Sambungnya. Yana tidak menimpali. Wanita itu bahkan tidak meraih ponsel yang sedang terulur ke arahnya. Mau jadi istri durhaka kamu. Itu suami lagi ngomong dicuekin. Kalimat yang semakin membaut Yana jengah kembali terdengar. Ia menarik nafasnya dalam-dalam. Lalu melangkah meninggalkan ketiga orang yang masih berada di dalam apartemennya. Mulai sekarang Rara akan tinggal di Jakarta bersama kalian. Ma, tegur Reno kesal. Yana mengurungkan niatnya untuk keluar dari dalam apartemen itu. Ia membalik tubuhnya lalu menatap tajam ke arah orang-orang yang terus saja mengusik ketenangan yang sedang ia usahakan tetap bertahan di dalam hatinya. Lakukan apapun yang kalian inginkan. Aku tidak peduli lagi. Tunggu saja panggilan dari pengadilan nanti. Ujar Yana tajam. Aku akan menceraikan Diana. Tapi tidak dengan kamu. Hentikan. Aku nggak ngangka selama bertahun-tahun aku mencintai laki-laki pengecut seperti dirimu. Wajah cantik Yana memerah menahan luapan emosi. Apa salahnya si beristri dua? Laki-laki itu wajar mencari wanita kedua yang bisa memberi apa yang tidak bisa diberikan oleh istri pertama. Mendengar kalimat mengesalkan dari bibir mama mertuanya, Yana melangkah mendekati tiga orang yang seduduk di sofa yang setiap hari ia bersihkan. Memangnya apa yang tidak bisa aku berikan selama ini padamu mas? Katakan apa yang selama ini kurang dari aku. Yana terlihat berdiri dengan angkuh. Namun, suaranya yang bergetar begitu jelas terdengar. Kamu masih mau bertanya, sudah berapa tahun kalian menikah? Tapi belum juga hamil. Lihat Rara. Baru beberapa bulan tapi langsung hamil. Kali ini suara wanita tua yang semakin membuat Yana emosi kembali terdengar. Ah, hebat sekali ya mas. Kamu benar-benar toker. Baru beberapa bulan sudah langsung hamil.
Talak aku sekarang juga. Suara yang tadinya terdengar meledek, kini menjadi sangat dingin dan tajam. Reno terbelalak tanpa kata. Kamu tahu sikapmu ini sangat tidak benar, Yana. Meminta suamimu menalak itu sangat tidak dianjurkan dalam agama. Bentak Ibu Lina. Jadi yang kalian lakukan sekarang sudah benar. Begitu, tanya Yana sarkas. Poligami dihalalkan dalam Islam, ujar Ibu Lina. Tapi cara kalian salah. Poligami itu punya etikanya. Meminta izin dengan baik dari istri pertama wajib dilakukan. Lalu apa kalian sudah melakukan semua itu? Tidak kan? Dan kamu? Apakah kamu tahu lelaki yang menikahimu ini sudah memiliki istri? Tanya Yana. Wanita berhijab itu mengangguk. Namun kepalanya masih tertunduk dalam. Wah, aku tidak tahu bagaimana cara orang tuamu mendidik agama yang baik padamu. Ujar Yana mencemooh. Ia melangkah dengan angkuh keluar dari apartemen sejuta kenangan itu. Meninggalkan 3 orang yang sudah merusak semua rencana yang sekian tahun ia susun rapi. Hanya dalam waktu kurang dari 1 hari. Mama antar Rara pulang ke Lampung. Perintah Reno tegas. Setelah kepergian istrinya, Reno ikut beranjak dari ruangan itu. Kamu itu apa-apaan sih? Aku bilang antar Rara pulang. Aku tidak peduli dengan apapun selain istriku. Teriak Reno. Rara juga istrimu. Mama yang menginginkannya. Bukan aku. Brak. Kalimat kekesalan. Lalu diiringi dentuman pintu yang tertutup keras membuat kedua wanita berbeda usia itu berjenggot kaget.